Di dalam smartphone ini terdapat 62 microchip yang berisi total 90 miliar transistor. Microchip ini sangat kuat dan merupakan landasan dari semua teknologi. Namun bagaimana miliaran transistor nanoskopik diproduksi menjadi microchip seukuran semut kecil? Semua microchip ini diproduksi di pabrik fabrikasi semikonduktor seperti ini. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan bersih seluas 8 lapangan sepak bola dan berisi ratusan mesin mulai dari seukuran mobil hingga bus kota dan harganya berkisar antara beberapa juta hingga 170 juta dolar. Di dalam pabrik microchip ini, wafer silikon berpindah dari mesin ke mesin dan menjalani sekitar 1000 proses selama periode 3 bulan. Dan pada akhir produksi, setiap wafer silikon akan dilapisi dengan ratusan chip CPU yang masing-masing berisi 26 miliar transistor. Jika kita memperbesar, kita dapat melihat transistor nanoskopik di bagian bawah dan lebih dari selusin lapisan kabel di atasnya. Sirkuit terpadu ini kemudian dipotong dari wafer, diuji dan dikemas sehingga dapat dipasang ke komputer desktop Anda. Dalam video ini kita akan menjelajahi keseluruhan proses pembuatan microchip dan menunjukkan kepada Anda bagaimana miliaran transistor nanoskopik dan labirin kabel 3 dimensi yang sangat rumit diproduksi di salah satu pabrik microchip yang paling berteknologi maju di dunia. Ini adalah proses yang sangat rumit, jadi tunggu saja dan mari kita mulai. Sebagian dari video ini disponsori oleh Brilliant.org. Ada dua sisi dalam memahami cara kerja pembuatan microchip. Yang pertama adalah urutan langkah-langkah dan proses yang diperlukan untuk membangun transistor nanoskopik dan labirin kabel. Sedangkan yang kedua adalah cara kerja pabrik semikonduktor dan peralatan bernilai jutaan dolar di lantai ruang bersih. Dan kita akan beralih di antara kedua sisi ini untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Mari kita mulai dengan membuka komputer desktop ini, fokus pada CPU, dan melihat apa yang ada di dalamnya. Di sini kita mempunyai sirkuit terpadu atau DAI yang kita sebut sebagai chip. Chip ini memiliki 24 inti, pengontrol memori, prosesor grafis, dan banyak bagian lainnya. Dalam salah satu inti kita dapat melihat diagram bloknya dan berbagai elemennya. Jika kita memperbesar blok perkalian ini, kita akan menemukan tata letak 44.000 transistor yang secara fisik menjalankan perkalian 32 bit dan hanya terdiri dari 0,0017% dari keseluruhan 26 miliar transistor dalam CPU. Jika kita memperbesarnya lebih jauh lagi, kita akan melihat lapisan kabel logam atau interkoneksi dan di bagian paling bawah terdapat transistor yang membentuk gerbang logika dasar. Perhatikan bahwa lapisan-lapisan interkoneksi logam ini tidak mengambang, melainkan ruang kosong yang Anda lihat diisi dengan bahan isolasi, sehingga memberikan struktur dan mencegah lapisan kawat logam saling bersentuhan. Selain itu, di sini kami hanya menampilkan transistor di bagian bawah dan 5 lapisan logam yang saling terhubung dengan vias yang berjalan secara vertikal di antara lapisan-lapisan tersebut. Pada kenyataannya terdapat total 17 lapisan kabel logam di dalam CPU, dan setiap rangkaian level yang berurutan menggunakan interkoneksi yang semakin besar. Di bagian bawah terdapat interkoneksi lokal yang memindahkan data di sekitar sirkuit perkalian 32 bit ini. Di bagian tengah terdapat interkoneksi perantara yang memindahkan data ke seluruh inti, dan di bagian atas terdapat interkoneksi global yang memindahkan data ke seluruh CPU. Anda mungkin bertanya-tanya seberapa kecil transistor ini. Jika kita memperbesar lagi dan melewati lapisan interkoneksi, kita akan menemukan FinFETs yang merupakan transistor dengan dimensi saluran 36 kali 6 kali 52 nanometer dengan jarak transistor ke transistor sebesar 57 nanometer. Jelas transistornya sangat kecil. Berikut ini mitokondria, partikel debu, dan rambut manusia untuk perbandingan ukurannya. Sekarang setelah Anda memahami seperti apa transistor dan labirin interkoneksi logam,
Mari kita pelajari cara pembuatannya.